kita harus bangga lah. Papua ini kan memang yang ada musamusnya hanya Papua, Merauke saja. Kabupaten Merauke memiliki objek wisata bernama Seribu Musamus yang terletak di Kampung Salor Indah, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke. Tuhan Maha Adil ya, ada tumbuh-tumbuh alami rumah-rumah semut yang cukup unik dan bagus ini. Dalam areal objek wisata Seribu Musamus, terdapat ribuan sarang semut dengan nama lain musamus yang berjejer indah di hamparan seluas 29 hektar. Objek wisata Seribu Musamus merupakan destinasi wisata yang sangat unik dan langka, bahkan tidak dapat ditemui di wilayah Indonesia maupun negara lainnya. Dari kisah ribuan sarang semut hingga sampai pada kisah objek wisata fenomenal di ujung timur Indonesia, dan kami akan membawa Anda pendengar mendatangi destinasi wisata Seribu Musamus di Kampung Salor Indah, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke. Iya pendengar, saat ini kami sedang melakukan perjalanan menuju objek wisata Seribu Musamus yang berada di Kampung Salor Indah, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke. Dalam perjalanan menuju objek wisata Seribu Musamus, tentunya kami dapat menikmati indahnya pemandangan di sepanjang perjalanan. Nampak terlihat cukup banyak sawah dan pohon yang terhampar indah di sisi kiri maupun kanan jalan. Dan tentunya kami pun semakin penasaran untuk segera melihat secara langsung objek wisata Seribu Musamus. Dan pendengar, saat ini kami sedang melintasi jembatan Neto dan tentunya tidak lama lagi kami akan sampai di objek wisata Seribu Musamus. Pagi itu suasana sejuk dan pemandangan asri memanjakan perjalanan kami menuju Kampung Salor Indah, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke. Perjalanan menuju objek wisata Seribu Musamus ditempuh sekitar 1,5 jam dari pusat kota Merauke dengan menggunakan kendaraan bermotor. Setelah menempuh perjalanan sekitar 50 km dari pusat kota Merauke, kami pun tiba di objek wisata Seribu Musamus. Berapa satu ini mas? Satu orang 5.000 ya. 5.000 ya? Oke. Tapi petugas parkirnya enggak ada, Pak. Oh, enggak ada. Jadi nanti mohon parkir dengan rapi aja di jalan. Makasih, Pak. Oke. Makasih ya. Setelah membayar Rp5.000 per orang, kami pun memasuki areal objek wisata Seribu Musamus. Nampak cukup banyak sarang semut dengan tinggi sekitar 1 hingga 2 meter yang berdiri kokoh menyerupai bentuk kerucut. Pemandangannya semakin diperindah dengan adanya hijau dedaunan dan suara merdu kicauan burung di sekitar areal tersebut. Kami pun mencoba masuk lebih dalam untuk menemui para pengunjung yang juga berada di objek wisata Seribu Musamus. Sama teman aja, ada 3 orang. Ya. Tahu dari mana ada objek wisata Seribu Musamus ini? Kalau saya sih tahunya dari sosial media. Salah satu pemuda asal kota Merauke, Asep Mansur, mengungkapkan objek wisata Seribu Musamus sangat identik dengan ciri khas kota Merauke, di mana Musamus atau rumah semut hanya terdapat di daerah ujung timur Indonesia ini. Musamus kan cuma ada di kota Merauke saja. Makanya pas mumpung ada libur ya kita kesini. Panas-panas juga. Menurut pemuda dengan penampilan atletis ini, objek wisata Seribu Musamus dapat menjadi salah satu alternatif tempat wisata yang sangat diidamkan warga Merauke. Kalau saya sih memang baru pertama kali kesini juga dan baru tahu juga, ya menurut saya sih bagus karena tahu sendiri kan kota Merauke itu seperti apa. Karena kurangnya tempat wisata, jadi ya kalau menurut saya bagus ada tempat wisata seperti ini. Respon positif juga diutarakan Siti Maulidah, salah seorang guru yang juga sedang menikmati indahnya objek wisata Seribu Musamus, menuturkan, keberadaan objek wisata ini dapat meningkatkan perekonomian masyarakat kampung. Ini luar biasa. Sebagai contoh lah untuk kampung-kampung lain bisa untuk memajukan apapun yang ada di kampung. Kita bisa memajukan kampung dengan potensi yang ada. Tidak harus yang mahal. Yang ada saja kita bangun untuk memajukan kampung itu sendiri. Kita harus bangga lah. Papua ini kan memang yang ada musamusnya hanya Papua. Merauke saja. Menurut ibu yang mengenakan pakaian muslim ini, adanya wisata Seribu Musamus
juga dapat menjadi Yang ada hiburan saja bagi kita bangun, anaknya yang untuk selama ini memajukan terbiasa kampung itu bermain sendiri. game di smartphone. Mungkin untuk permainan anak-anak ya. Selama ini kan kita ini anak-anak ini kan kehilangan, supaya anak-anak tidak terlalu suka dengan main HP. Tanggapan berbeda disampaikan Tukimin. Pria setengah baya ini mengaku puas dengan keindahan Musamus. Namun alangkah baiknya semakin dipercantik dengan adanya kolam renang, pemancingan ikan, dan wahana permainan anak. Kita bisa merasakan suasana yang indah, dan untuk yang dibenahi ke depan yaitu macam diadakan kolam renang atau pemancingan dan tempat-tempat untuk anak-anak bermain seperti mungkin kayak di TK itu ya, supaya peminat-peminat yang ingin berwisata ke sini lebih banyak. Objek wisata Seribu Musamus yang baru diresmikan tanggal 15 Desember 2019 tentunya akan berdampak positif terhadap peningkatan perekonomian warga setempat. Kami pun mendatangi salah satu pedagang makanan ringan yang sedang berjualan di objek wisata tersebut. Jualan apa nih Bu? Ya, biasa minuman, ini cilok. Biasanya rame ya Bu ya? Ya, dari pengunjung saja Pak. Ya. Rame ya hari Minggu begitu. Kalau hari-hari begini kan kita daripada nganggur, tidak ada anak-anak. Jadi adanya objek wisata ini juga memberikan rezeki juga ya untuk Ibu ya? Iya, ya bisa untuk beli beras sudah syukur Pak. Keberadaan destinasi wisata Seribu Musamus yang dikelola sepenuhnya melalui dana desa dapat menjadi alternatif tempat wisata yang sangat unik dan langka di Indonesia. Kami pun menemui Kepala Kampung Salor Indah Tohaman untuk mengetahui lebih jauh tentang objek wisata Seribu Musamus. Pak, ini kita ketahui bahwa baru saja diresmikan objek wisata ya, Seribu Musamus. Mungkin Bapak bisa jelaskan terkait objek wisata ini Pak? Iya, objek wisata ini dibangun dengan potensi-potensi yang ada. Khususnya kalau kami punya potensi alam yang cukup memadai, yaitu rumah semut yang disebut dengan orang Marin Bomisa itu. Dengan banyaknya itu kita coba desain, dibangun tempat wisata. Kepala kampung yang pernah meraih penghargaan oleh Kementerian Dalam Negeri dalam pengelolaan manajemen kampung terbaik tahun 2013 ini menuturkan, ribuan sarang semut atau musamus di wilayahnya merupakan berkah untuk dijadikan destinasi wisata di Indonesia. Kalau untuk pembangunan destinasi wisata di Seribu Musamus ini lahan adalah lahan milik masyarakat trans ya, yang lahan 1 hektaran yang bersertifikat. Karena lahan tersebut kurang produktif dan kebetulan memang Tuhan Maha Adil ya, dia ditanami tanaman tidak begitu subur, tetapi ada tumbuh-tumbuh alami rumah-rumah semut yang cukup unik dan bagus ini. Sehingga dari situlah kami manfaatkan kerjasama dengan mereka, kita buat MOU-nya dengan masyarakat dan sepakat bahwa masyarakat mendapat 40%, lalu 20% untuk operasional badan usaha milik kampung, yang 40% ya termasuk gaji honornya pengurus BUMK lah ya yang ada di sana. Menurut pria dengan dialek bahasa Jawa ini, pengelolaan objek wisata Seribu Musamus dilakukan secara profesional oleh Badan Usaha Milik Kampung atau BUMK. Pengelolaannya nanti akan diserahkan kepada Badan Usaha Milik Kampung atau BUMK ya. BUMK ini kami ini sudah ditangani oleh mereka. Cuman kami sebentar lagi akan memberikan satu surat pelimpahan tentang kewenangan untuk pengelolaan dari kampung ke Badan Usaha Milik Kampung. Seusai bertemu Kepala Kampung, kami pun menemui Masri, Kepala Unit Pariwisata Kampung Salor Indah, guna mengetahui sumber anggaran pengelolaan objek wisata Seribu Musamus. Semua alokasi dana ya sumbernya dari dana desa. Jadi masyarakat yang akan datang ke sini akan dikenakan biaya tarif masuk gitu ya Pak? Ya, untuk sementara kita sudah berjalan dan untuk biaya masuknya kita kenakan 5.000 per orang. Untuk parkir Rp1.000. Jam menunjukkan pukul 11.45 waktu Indonesia Timur. Suara azan terdengar dari balik indahnya ribuan rumah semut. Kami pun bergegas menemui Direktur Badan Usaha Milik Kampung BUMK Kampung Salor Indah, Edi Dirhanto,
untuk mengetahui sistem pengelolaan objek wisata Seribu Musamus. Objek wisata Seribu Musamus ini merupakan aset milik kampung yang diserah kelolakan kepada kami pihak BUMK, dan selanjutnya kami istilahnya ada beberapa pembagian untuk meningkatkan termasuk PAD kampung juga. Khusus untuk objek wisata Seribu Musamus ini, apa saja fasilitas yang ada di dalam objek wisata Musamus ini, Pak? Sementara yang ada ini baru istilahnya lapak, tempat parkir, kemudian mungkin nanti akan dibangun kolam renangnya, insya Allah menyusul. Ada flying fox, tapi itu mungkin masih ke depan. Yang sementara mau dibangun ini menara pemantau. Menurut pria asal Sulawesi Selatan ini, pihaknya akan terus melakukan pengembangan fasilitas yang ada di objek wisata Seribu Musamus sebagai daya tarik bagi wisatawan. Kami perlu masukan dari semua pihak untuk membantu kami bagaimana mengembangkan semua yang ada di Musamus ini, wisata Seribu Musamus. Permintaan memang kebanyakan dari itu, misalnya kolam renang, minatnya sangat besar. Ribuan rumah semut atau musamus yang terhampar indah di objek wisata bernama Seribu Musamus merupakan potensi pariwisata yang unik dan fenomenal yang terletak di wilayah perbatasan Merauke, Papua Nugini. Objek wisata Seribu Musamus memberikan jaminan kepuasan bagi wisatawan asing maupun domestik, dan tentunya tidak kalah bersaing dengan destinasi wisata lainnya di Indonesia, bahkan di dunia.